Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh dibawa Tuhan ke tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan namanya. Dan minggu ini adalah minggu Sengsara 6. Kita akan dilayani oleh senior pastor kita Bapak Pendeta Dr. Nuruku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan hati pikiran kita mau bersaat teduh, kita nyanyikan lagu tema 2026, Keberanian Iman. Kita adalah umat-umat yang telah dibenarkan oleh iman pada Yesus. Percaya janjimu meski ku belum melihat. Ku melangkah pasti dengan iman kepadamu. Percaya kau sanggup memberi kekuatan baru. Segala takutku lenyap, keraguanku sirna. Sebab ku percaya kau penuhi segala yang ku perlu. Ku melangkah layanimu, terobos kegentaranku. Kalahkan si jahat dan kerjakan yang kau taruh di hatiku. Ku berani mengalahkan dunia, mendobrak pintu tertutup yang pasti dapat kau buka. Ku berani memberitakan salib kemenanganmu. Ku beri diri dengan senap hati kekuatanmu. Percaya janjimu meski ku belum melihat. Ku melangkah pasti dengan iman kepadamu. Percaya kau sanggup memberi kekuatan baru. Segala takutku lenyap, keraguanku sirna. Sebab ku percaya kau penuhi segala yang ku perlu. Ku melangkah layanimu, terobos kegentaranku. Kalahkan si jahat dan kerjakan yang kau taruh di hatiku. Ku berani mengalahkan dunia, mendobrak pintu tertutup yang pasti dapat kau buka. Ku berani memberitakan salib kemenanganmu. Ku beri dengan senap hati dan kekuatanku. Ku berani
Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah kita hidup. Dia telah bangkit dan dia telah menyelamatkan kita. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, terpujilah Engkau. Terpuji Engkau yang telah memberi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah anak domba kudus. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat sekalian, pertolongan kepada kita dalam kebaktian pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sepanjang waktu yang kita lalui, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan karena dosa dan kesalahan kita, baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita kepada sesama kita, kepada orang sekeliling kita. Karena itu mari kita mohon ampun di hadapannya. Kita nyanyikan pujian, lagu penyesalan kita, Kasih Bapa. Dia begitu mengasihi kita. Dia korbankan dirinya bagi kita. Apa yang kita bisa buat baginya? Teringat kasih
Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Walau seringkali kami melakukan kesalahan, tapi Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang maha mengampuni. Kau layakkan kami Tuhan. Seharusnya kami yang mati di kayu salib bagimu Tuhan. Tapi Engkau memberikan kami pengampunan. Dengan memberikan dirimu mati di kayu salib bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami selalu Tuhan Yesus. Mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik. Supaya kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang kami hidup Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada kepastian pengampunan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa kita. Jaminan pengampunan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Dia telah mati bagi kita untuk dosa dan kesalahan kita. Saat ini kondisi tidak baik-baik aja. Sana sini kita boleh mendengar perang. Di mana kita akan berlindung hanya kepada Dia, tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 440, bait pertama sampai dengan 3. Di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik 2, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin, beri kemuliaan bagi Allah kita.
Dialah tempat perlindungan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, terpujilah namamu Yesus. Dia Allah yang patut kita puji dan sembah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Namamu Tuhan, ya ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dialah penebus kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Ya Bapa. Kekasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curah
berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkan kita. Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Maha mulia, Dia maha mulia. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Engkau terindah ya Tuhan Yesus dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, karena oleh jasa pengorbanan-Mu kami beroleh pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Tidak ada pribadi yang memperjuangkan kepentingan kami sedemikian hebat seperti Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus, yang rela merendahkan dirinya, menjadi manusia, menderita, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah mati di salib untuk kami semua. Terima kasih bahwa di dalam menghayati minggu-minggu Via Dolorosa, minggu-minggu sengsara, kami dibawa untuk memperhatikan setiap perkataan-Mu ya Tuhan Yesus di salib. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan perkataan yang kelima tentang aku haus. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, pencerahan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan semua Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Allah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu kata Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga arang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap hari.
Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbagai peristiwa terjadi dalam hidup ini. Dan peristiwa itu bisa berkaitan dengan kehidupan pribadi. Tapi juga dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam persekutuan, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berbangsa dan negara, tetapi juga dalam kehidupan secara global. Bahwa akhir-akhir ini kita dibawa untuk melihat apa yang terjadi di Timur Tengah dengan perang yang berkecamuk. Dan mungkin kita berpikir bahwa perangnya masih jauh dari kita. Betul, perangnya jauh dari kita. Tapi dampaknya itu tidak bisa dihindari. Bahwa dampaknya itu pasti menjadi bagian kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa-peristiwa ini membawa kita untuk menarik segenap perhatian kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang menghabiskan banyak waktu di depan televisi atau mungkin juga di YouTube untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa kontemporer yang terjadi di sekitar kita. Tetapi ada satu peristiwa yang terhadap peristiwa itu Tuhan mau supaya itu tidak bisa lepas dari ingatan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, penulis surat Ibrani menasihati jemaat Ibrani dan kita semua. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nasihat ini menunjukkan bahwa kita ingat Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Ini sebenarnya berbicara tentang peristiwa di salib. Bahwa setiap orang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Penciptanya, Yesus Kristuslah pencipta. Dan ciptaannya berseru kepada penciptanya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Salibkan dia, salibkan dia. Dan seterusnya. Dan peristiwa itu, firman Tuhan katakan, ingatlah selalu akan peristiwa itu. Akan Kristus yang untuk seketika lamanya tergantung di antara langit dan bumi. Ingatlah akan Golgota. Ingatlah akan Kalvari. Ingatlah akan salib. Kenapa? Karena itu akan sangat berguna bagimu. Apa gunanya untuk saya? Kalau saya terus mengingat Kalvari. Bagian terakhir dari ayat ini adalah supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Banyak peristiwa yang bisa membuat kita lemah. Tapi kalau kita ingat peristiwa Golgota, yang lemah berubah menjadi kuat. Banyak peristiwa yang bisa membuat kita menjadi putus asa. Tetapi kalau kita ingat peristiwa Golgota, maka yang putus asa bisa mendapatkan jalan keluar. Resep kehidupan sebagai orang beriman adalah ingatlah selalu akan Kalvari. Ingatlah selalu akan Golgota. Ingatlah selalu akan sengsara Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perkataan yang kelima. Kita telah merenungkan perkataan yang pertama sampai keempat. Dan apa yang kita telah renungkan, memang itu terkait dengan hal-hal yang mungkin itu ada yang mudah untuk kita bisa bayangkan. Tapi ada yang sulit. Halnya perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah kiranya salah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Mudah enggak untuk digambarkan? Bahwa Yesus memohon pengampunan untuk yang menyalibkan dia. Mungkin kita bisa berusaha menggambarkan. Tapi mudah enggak untuk dilakukan? Beberapa orang kan mudah. Beberapa orang kan sangat sulit. Perkataan yang kedua. Apa itu? Bahwa sesungguhnya pada hari ini aku akan bersama dengan kau di Taman Firdaus.
Ini juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dibayangkan. Hanya pertanyaan, apakah ketika kita mati kita ke surga atau kita ke Firdaus? Saya tidak jelaskan di sini, harus di kelas pembinaan. Karena akan ada pertanyaan di situ lagi. Tapi kemudian, hai ibu, perkataan yang ketiga, inilah anakmu, dan kepada Yohanes, ibumu. Kayaknya itu dalam kaitan dengan tiap hari, tapi banyak orang juga yang ibu lupa anak, anak juga lupa ibu. Tapi itulah bisa dalam hal praktis. Kalau perkataan yang keempat, Eli Eli lama sabaktani, artinya ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itulah pernyataan yang memiliki makna yang sangat dalam. Sehingga beberapa orang akan sulit untuk mengerti dan membayangkan. Itu kita sudah lihat dalam khotbah minggu yang lalu. Tapi hari ini kita akan merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat singkat. Aku haus. Ini mudah nggak dibayangkan? Haus? Pernah haus? Sering haus? Ada yang lagi haus saat ini? Bapak Ibu, sebuah perkataan yang mudah untuk kita bisa mengerti. Karena itu berhubungan dengan kehidupan kita tiap-tiap hari. Aku haus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan apa makna yang terkandung dalam perkataan yang singkat ini. Aku haus. Bapak, Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalamnya. Pertama, ungkapan aku haus. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati. Pernyataan aku haus yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati. Itu sangat berhubungan dengan khotbah pada minggu yang lalu. Masih ingat ya? Pernyataan Eli Eli lama sabaktani. Artinya ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan dari pribadi kedua Allah Tritunggal kepada pribadi pertama Allah Tritunggal. Atau seruan dari kemanusiaan Kristus kepada keilahian Kristus. Saya masih ingat? Atau ada yang masih lupa? Bisa kita berkata itu seruan kepada pribadi pertama, pribadi kedua, Yesus Kristus. Kepada pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkataan pertama dan perkataan yang ketujuh, untuk pribadi kedua ke pribadi pertama, Yesus Kristus selalu menggunakan kata Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku atau roh. Tapi di perkataan keempat, istilah yang dipakai bukan Bapa. Eli, Allahku. Dan itu lebih menunjuk pada seruan dari kemanusiaan Kristus kepada kealahan Kristus. Kenapa? Pengakuan iman kita berkata bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100% dan adalah Allah 100%. Kapan kemanusiaan Kristus dan kealahan Kristus bertemu? Matius pasal 1 ayat 18 berkata bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Artinya apa? Satu sisi Maria mengandung, berbicara tentang kemanusiaan. Tetapi di sisi lain, oleh Roh Kudus itu berbicara tentang keilahian Kristus. Jadi kapan kemanusiaan dan keilahian Kristus bertemu? Ketika berada di dalam kandungan Maria.
Lalu pertanyaannya adalah kapan keilahian dan kemanusiaan Kristus berpisah? Ketika perkataan yang keempat. Mengapa keilahian Kristus harus meninggalkan kemanusiaan Kristus? Dalam nas yang menjadi jaminan pengampunan tadi, 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 24 disebutkan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Untuk seketika lamanya dosa dan kenajisan kita ditimpakan ke dalam tubuh kemanusiaan Kristus. Tubuh kemanusiaan Kristus penuh dengan dosa dan kenajisan kita. Dan karena keilahian Kristus adalah kudus, maka keilahian Kristus yang kudus itu menuntut keterpisahan. Maka keilahian Kristus harus meninggalkan kemanusiaan Kristus. Apa buktinya bahwa kemanusiaan Kristus telah ditinggalkan oleh keilahian Kristus? Perkataan 5. Nunjuk, membuktikan kemanusiaan. Bahwa dia memang manusia sejati. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dari Getsemani sampai di Golgota. Ia ditangkap dan tentu dianggap sebagai tawanan. Lalu kemudian dia dipukul, dia disiksa, lalu dia dibawa ke sana kemari. Hanas, Kayafas, Hanas, Pilatus, kembali lagi, dan seterusnya. Sepanjang malam. Lalu kemudian, Yesus Kristus harus memikul salib menuju Golgota. Apa yang terjadi? Bahwa dia bukan hanya disiksa, tapi juga dimahkotai duri. Darah bercucuran. Dan Bapak Ibu, sebagai manusia, dia haus. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak kesana kemari, misalnya Bapak Ibu katakanlah tidur jam 10 misalnya. Ada yang tengah malam waktu bangun merasa haus, padahal tidak kemana-mana. Lalu itu peristiwa itu bukan hanya tengah malam, paginya, pagi-pagi. Ya, kalau saya pagi-pagi minum 2 atau 3 gelas air. Tapi bukan hanya paginya Bapak Ibu. Sepanjang itu sampai jam 3. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, itu menunjukkan kemanusiaan sejati. Bukan hanya karena dia menjalani peristiwa sengsara itu. Tapi terlebih tadi, karena keilahiannya telah meninggalkan kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan aku haus itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia sejati turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita memperhatikan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 disebutkan begini. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus dikatakan imam besar. Bahkan lebih besar dari keimamatan Harun. Karena Ibrani itu sebenarnya menulis tentang keunggulan Kristus. Dari Musa, dari Harun, dari malaikat. Dan sebagai imam besar, dia melakukan 2 hal. Itulah dia mempersembahkan dirinya. Kalau keimamatan Harun kan mempersembahkan korban binatang. Tapi Yesus Kristus sang imam besar mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Itulah disalib.
Selain daripada dia mempersembahkan dirinya di salib, mengorbankan dirinya di salib, dia juga bersyafaat untuk kita. Tugas keimatan itu berlangsung ketika dia ada di dunia ini. Tetapi juga saat ini dia duduk di sebelah kanan Bapa dan dia bersyafaat untuk kita. Kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia lapar, dia haus, dia juga butuh istirahat, dan seterusnya. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kenapa Yesus tidak berbuat dosa? Karena dia tidak mewarisi dosa asali dari Adam. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Mengapa Yesus tidak berbuat dosa? Karena memang sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa. Dia tidak memikirkan tentang dosa. Dia tidak punya motivasi tentang dosa. Kita meyakini bahwa karena Kristus adalah pribadi yang benar, maka dia layak mempersembahkan dirinya. Untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan kita yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku haus. Ini bukan sebuah kehausan yang biasa. Kehausan yang luar biasa. Karena dia juga menanggung segenap beban dan dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia sejati. Ada seorang yang dalam keadaan sakit. Lalu ada orang datang berkata, kamu harus kuat ya. Kuat. Kata-kata seperti ini kan kita sering katakan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Tapi kadang-kadang orang yang kepadanya kita berkata, kamu harus kuat ya. Dalam hatinya berpikir begini, berkata begini. Aku ngomong, tapi kamu gak merasakan apa yang saya alami. Kadang-kadang kita berkata, wah, misalnya seorang ibu melihat anaknya menderita sekali. Lalu ibu itu berkata, seandainya sakit itu bisa dipindahkan ke saya mau menanggungnya, menggantikan anak saya. Tapi itu tidak bisa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam ungkapan aku haus menunjuk kepada kemanusiaannya yang sejati. Dan dia turut merasakan semua kesulitan kita. Jangan juga pernah berpikir begitu. Tak seorang pun tahu penderitaan. Oh, Yesus tahu. Tapi Yesus bukan hanya tahu. Tapi dia mau terlibat menolong kita. Malah dia bisa menyamakan dirinya dengan kita semua. Bapak, Ibu, masih mengingat ketika peristiwa Paulus. Paulus kan menganiaya orang percaya. Tapi dalam perjalanan Damsyik, ketika ada cahaya dia jatuh, ada juga suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Paulus tidak pernah bertemu dan menganiaya Yesus secara fisik. Yang dianiaya Paulus adalah orang percaya. Tapi Yesus mengidentifikasikan dirinya. Dia bukan hanya turut merasakan. Tetapi dia juga menjadi pembela. Mengapa engkau menganiaya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur bahwa kita punya imam besar yang mau mati menggantikan kita. Tetapi juga yang turut merasakan kesulitan-kesulitan kita. Dia adalah manusia sejati. Mari kita lihat bagian yang kedua. Dalam ungkapan aku haus,
kita menemukan di sana tentang penderitaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman modern ini, kalau seseorang mau dioperasi, biasanya ada 3 alternatif. Pertama, bius total. Bius total. Yang kedua, bius lokal. Atau tanpa bius. Pernah Bapak Ibu ada tindakan medis tanpa bius? Dalam pengertian, saya pernah di kaki saya ada mata ikan. Itu bengkak. Lalu saya ke rumah sakit. Saya berpikir bahwa akan dapat bius lokal. Tapi perawatnya itu dia ambil pisau, langsung trek. Itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Syukurnya bahwa beberapa saat kemudian sakit yang luar biasa itu kemudian mereda. Dan saya terbebas dari rasa sakit nyut-nyut selama beberapa hari. Artinya yang saya ceritakan ini adalah ada tindakan tapi tanpa ada bius. Tapi mengapa dibius? Tujuannya apa? Supaya tidak merasakan sakit atau setidak-tidaknya mengurangi rasa sakit. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bahwa ada sebuah peristiwa yang memang agak bertolak belakang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 34. Matius pasal 27 ayat 34 disebutkan begitu. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Dikasih minum, Yesus tolak. Tetapi dalam bacaan kita, Yohanes pasal 19 ayat 28, malah Yesus berkata, aku haus, dalam pengertian dia minta minum. Yohanes pasal 19 ayat 28. Dan kalau kita lihat dalam ayat 29, ayat selanjutnya, di situ ada berkas dan seterusnya, di bagian terakhir dikatakan ayat 30. Nanti itu menjadi bacaan minggu depan, tapi kita lihat bagian A-nya, ayat 30. Sesudah Yesus meminum. Ada 2 peristiwa yang paradoks. Ada Yesus dikasih minum, tapi dia menolak. Tapi kemudian dia sendiri minta minum. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus diberi minum, tapi dia menolak? Bapak Ibu, apa yang diberi minum? Di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-34. Itu disebutkan bahwa dia diberi minum, Tuhan Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Dan kalau kita lihat di Markus disebutkan tambah mur. Jadi bahannya anggur, empedu, dan mur. Kenapa Yesus menolak? Karena bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang dipakai, inilah sistem bius zaman itu. Bahwa Yesus Kristus biasanya ketika hukum Romawi menerapkan adanya salib, maka ada semacam unsur kasih di sana. Supaya orangnya tidak merasakan penderitaan. Dia diberi minum itu. Supaya apa? Dia bisa pingsan dan tidak merasakan. Atau dengan kata lain, supaya mengurangi rasa sakit yang ada. Lalu kenapa Yesus menolak?
Kembali kepada tadi bahwa Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dia ingin melakukan itu secara sadar. Dan dia ingin menanggung seluruh dosa kita seutuhnya. Maka dia menang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena memang untuk tujuan itulah ia datang. Kenapa dia tinggalkan surga? Kenapa dia menjadi manusia? Tujuan tertingginya adalah menderita sengsara dan mati untuk kita. Dan dia laksanakan itu. Dia ingin menjalani itu semua secara sadar. Dan Yesus Kristus Tuhan ingin menanggung segenap hukuman kita secara utuh, secara penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan kita mau menanggung penderitaan sepenuhnya karena dia mengasihi kita. Lalu kemudian, mengapa ia minta minum? Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Dia berkata, aku haus. Karena yang diberikan kepada dia, materinya berbeda. Itulah anggur asam. Diberikan anggur asam. Lalu Alkitab berkata, ia menerima dan meminumnya. Kalau yang tadi, dia hanya mengecapnya. Dan dia menolak. Tapi ia menerima ini dan meminum. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari penggenapan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, luar biasanya adalah peristiwa dari Getsemani sampai Golgota. Itu sekitar 20-an nubuatan digenapi di sana. Sekitar 20 nubuatan digenapi hanya dalam beberapa jam itu. Dan ungkapan aku haus sebenarnya juga adalah penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21. Dalam Mazmur 69 ayat yang ke-21. Itu sudah dinubuatkan bahwa Mazmur 69 ayat yang ke-21. Setelah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia menantikan penghibur. Tetapi tidak aku dapat. Sorry, mungkin ayat 20 atau ayat 20. Bentar, Mazmur 69. Ayat Mazmur 69 ayat yang ke-21. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum itu anggur asam. Kalau dalam ketikan mungkin tidak begitu pas, tapi di ayat itu, ayat yang saya baca itu ayatnya sama, memberi aku minum anggur asam. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus harus menggenapi ayat itu. Apa yang sudah dinubuatkan itu harus digenapi. Dan dia meminum asam itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kepada dia akan adanya kesegaran untuk menyatakan perkataan selanjutnya.
Kalau kita memperhatikan di dalam eh, bagian firman Tuhan yang lain, itu menunjukkan bahwa lidahku melekat pada langit-langitku. Artinya kehausan itu begitu luar biasa. Dan Yesus harus meminum anggur asam itu. Anggur asam itu memberikan kesegaran. Untuk apa? Untuk dua perkataan selanjutnya. Perkataan yang selanjutnya adalah aku haus. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan itu minggu depan. Istilah aku haus adalah sebuah proklamasi, sebuah teriak, istilah sudah genap. Perkataan selanjutnya adalah sudah genap. Adalah sebuah teriakan, sebuah proklamasi bahwa segala tuntutan yang terkait dengan pengampunan dosa, yang terkait dengan kepastian hidup yang kekal, telah aku selesaikan, telah aku genapi. Lalu disambung dengan ungkapan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata aku haus. Karena apa? Karena ia ingin menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Hampir 1000 tahun sebelum dia mati di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, disebutkan bahwa mereka membawa, mencelupkan dalam hisop. Lalu kemudian memberikannya kepada Yesus. Hisop itu dipakai waktu orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu ingat, ada darah anak domba, lalu itu digosokkan dengan hisop di ambang pintu. Selanjutnya juga bahwa di dalam imamat disebutkan bahwa kalau imam memercikan darah ke mesbah pakai hisop. Lalu kalau kita lihat di dalam Mazmur 51, ketika Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Daud berkata, dengan hisop itu aku disucikan. Tapi kemudian Yohanes mencatat ketika Tuhan disalib, maka hisop itu juga dipakai di sana. Apa artinya itu? Hisop itu berbicara tentang penyucian. Bahwa Yesus Kristus mati di salib untuk menyucikan kita. Kita yang berdosa disucikan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena melalui kematiannya kita disucikan. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam ungkapan aku haus, di sana kita belajar tentang apa yang disebut dengan substitusi atau penggantian atau pertukaran. Bahwa Yesus Kristus merasa haus. Tujuannya apa? Untuk menggantikan kita. Bapak Ibu, kalau orang lapar, lawannya lapar itu apa? Kenyang. Tapi kalau haus, lawannya haus itu apa? Ada yang tahu lawannya haus? Saya juga nggak tahu sampai saya lihat di Google. Kan kalau sakit sehat. Tapi kalau haus lawannya, rupanya di Google ada dua kata yang kemudian dipakai di sana. Pertama itu palum.
palung. Ada yang tahu palung? Palung atau galgah. Lawannya haus. Sebuah kesegaran. Atau dengan kata lain, puas minum. Ya, itu hanya intermezzo saja. Tapi mari kita kembali kepada penggantian. Yesus haus. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, haus itu sering dihubungkan dengan kutuk. Baik secara rohani, tetapi juga secara fisik. Untuk manusia, tapi juga untuk alam. Alam haus itu gambarannya adalah kekeringan. Dan itu bagian dari kutuk. Kalau begitu, ketika Yesus Kristus berkata, "Aku haus," maka ketika itu dia menerima atau dia meminum cawan murka Allah karena dosa. Cawan murka Allah yang menyala-nyala terhadap orang berdosa itu diminum oleh Yesus. Aku haus. Untuk menggantikan posisi kita. Dia itu haus supaya kita palum. Dia itu haus supaya kita galgah. Dia itu haus supaya kita akhirnya segar karena puas minum. Inilah konsep substitusi, penggantian. Yesus menggantikan posisi kita. Kita harusnya yang dikutuk. Tapi dia mengambil alih kutuk itu untuk kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah sebenarnya tujuan dari keberadaan Yesus di salib. Kalau kita bisa lihatnya lebih luas. Ia dari kemuliaan masuk dalam kehinaan. Supaya kita yang hina bisa jadi mulia. Dia itu menderita. Supaya kemudian kita bisa bahagia. Dia itu mati. Supaya kita bisa hidup. Dia itu menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia itu menjadi haus supaya kita dipuas. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus bercakap-cakap dengan wanita Samaria, Yesus Kristus berkata, "Barang siapa haus, hendaknya ia datang dan minum." Itu tidak lagi berbicara tentang air yang berasal dari sumur Yakub. Tapi itu berbicara tentang barang siapa haus. Barang siapa selama ini hidup dalam dosa. Barang siapa selama ini hidup dalam kutuk. Barang siapa selama ini hidup dalam kehampaan. Barang siapa selama ini hidup dalam kekosongan batin. Barang siapa selama ini hidup dalam penderitaan. Hendaklah ia datang dan dia minum. Karena apa? Karena aku sumber air hidup yang bisa menyegarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu berarti bahwa semua yang letih, lesu, dan berbuat karena dosa. Ketika datang pada Yesus, dia memberikan kelegaan. Dia memberikan kesegaran. Dan untuk itu kita harus belajar dari perempuan Samaria. Memang dia adalah pribadi yang terkutuk. Karena dia menyembah berhala di atas gunung Gerizim. Dia adalah pribadi yang terkutuk. Karena dia hidup dalam moralitas yang rusak karena dosa. Tapi pintu anugerah Tuhan terbuka untuk dia. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, "Aku haus air hidup. Barang siapa haus, hendaknya ia datang."
Kalau engkau datang pada Yesus, engkau datang padaku, keadaanmu bisa berubah. Tadi yang kamu haus terhadap dosa, maka punya 5 suami tapi masih kumpul kebo lagi dengan 1 orang. Haus terhadap dosa, haus terhadap kejahatan, haus terhadap semua hal yang tidak benar. Kalau datang kepada Yesus, Yesus mengubah. Mengubah itu menjadi pribadi yang haus terhadap kebenaran. Rindu kebenaran memenuhi hidupnya. Haus terhadap damai sejahtera. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Haus terhadap pengampunan. Dan terlebih, haus terhadap keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dari sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Pertama, Yesus Kristus adalah manusia sejati. Dan dia turut merasakan penderitaan kita. Dia. Maka jangan pernah kita takut dan gentar terhadap hidup ini. Ketika tak seorang pun memperhatikan kita. Ketika tak seorang pun peduli terhadap hidup kita. Ada satu pribadi yang peduli terhadap hidup kita. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dan dia mau menolong kita. Hal yang kedua. Bahwa dari sini kita belajar dalam ungkapan aku haus. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus. Dia setia sampai akhir, taat sampai akhir. Mengemban tugas yang ada. Ketika ada semacam belas kasihan manusia untuk mengurangi tujuannya. Yaitu menanggung seluruh penderitaan kita. Dengan menawarkan anggur yang dicampur dengan empedu dan dengan mur. Dia tetap konsisten untuk menolak. Kenapa? Karena dia fokus pada tujuan. Dan tujuan tertingginya adalah menyelamatkan kita. Ini menjadi pelajaran yang baik dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan kita taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka hendaklah dalam perjalanan hidup kita pun kita setia dan taat. Upaya pembelokan itu terjadi setiap saat. Tapi seorang beriman adalah konsisten dalam jalur yang Tuhan kehendaki sampai tujuannya tercapai. Tapi yang ketiga, bahwa kita bersyukur Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia haus supaya kita disegarkan. Puji Tuhan. Bahwa kita yang haus terhadap dosa dan semua hal yang berhubungan dengan kejahatan. Ketika kita datang kepada Dia, kita diselamatkan. Dan Tuhan mengubah kita. Kehausan, kelaparan, akan kebenaran, akan damai sejahtera, akan sukacita, akan pengampunan, akan keselamatan yang memenuhi hidup kita. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dan menolong kita supaya kita hidup di dalam. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan baiklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa secara khusus untuk kaum ibu. Mari berdoa untuk misi lintas budaya. Ingat, setiap
TUG kita atau ULB kita yang kita sudah utus. Doakan juga Ibu Berta, Beatrice dan Brilia yang akan berangkat tanggal 30 dari Afrika ke sini, karena situasi perang kalau tidak aman transitnya yang agak sulit. Jadi tolong doakan, karena Beatrice harus ujian SMP. Selama ini dia ikut homeschooling dari sebuah sekolah Christian International School di sini, tapi ujiannya harus onsite. Dan tolong doakan supaya bisa lancar. Kemudian kaum bapak, tolong berdoa untuk gereja kita, supaya Tuhan terus menolong persiapan untuk Jumat Agung, persiapan juga untuk Paskah, supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik. Lalu pemuda dan remaja, tolong berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah situasi yang terjadi menghadapi situasi global, karena beberapa wilayah sudah kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Tolong doakan supaya situasi yang ada itu cepat pulih. Doakan supaya perang yang ada bisa selesai berdamai dan situasi global yang ada bisa mengalami pemulihan. Ya, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dengan mengangkat suara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Setelah kami baca, kami renungkan, berdoa supaya kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman, menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat-sangat memperjuangkan kepentingan kami sedemikian, sehingga kami boleh diampuni dosa, beroleh kepastian hidup yang kekal. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan sepenuhnya untuk gereja kami, dan kiranya Engkau berkenan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, semua majelis, ada semua pengurus sektor, komisi, bidang, berkati juga seluruh jemaat. Didoakan supaya Tuhan Yesus, anak-anak kami yang sementara menjalani studi, supaya mereka belajar dengan baik dan berhasil punya masa depan yang cerah. Doa supaya Tuhan Kau berkenan menolong memberkati semua jemaat belum memiliki pekerjaan, supaya oleh anugerah Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Kau menolong seluruh jemaat, supaya apa yang mereka rencanakan, pikirkan, kerjakan, usahakan, tangan Tuhan terangkat, memberkati, buat berhasil, membuat beruntung bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pelayanan yang berlangsung di gereja-Mu oleh anugerah Tuhan. Jadi berkat untuk jemaat dan juga berkati kami Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa dan bernegara dan situasi global yang ada. Doa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet, oleh anugerah Tuhan mereka diberi hikmat untuk bisa mengatur segenap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik di tengah-tengah situasi global yang sedang terjadi. Doa kami Tuhan, supaya Tuhan Engkau tolong, sehingga perang yang sementara terjadi antara Amerika, Israel dan juga Iran, supaya dalam waktu yang dekat ini terjadi perdamaian, gencatan senjata, semua dapat teratasi dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau berkati semua TUG kami, ULB kami yang sementara berjuang di ladang, supaya Tuhan Engkau berkati. Doakan untuk Huberta, Beatrice dan Brilia, perjalanan mereka kiranya Tuhan Engkau sertai, supaya ada kelancaran, sehingga Beatrice bisa mengikuti ujian tepat pada waktu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau terus menolong memberkati seluruh jemaat yang hadir beribadah
baik secara onsite maupun juga online. Tuhan Engkau kiranya memberkati. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kiranya dengan bertambah usia, mereka juga bertambah mengenal dalam mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau terus memberkati mereka, mengaruniakan segala yang diinginkan hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu, jamah, memulihkan, menyembuhkan oleh kekuatan kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus. Kiranya mereka sembuh. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk setiap pokok doa yang telah kami sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab. Karena semuanya kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan yang melandasi persembahan kita dari 2 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Bapak Ibu silakan bisa bawa ke depan, ada kotak-kotak yang tersedia, kotak perpuluhan, kolekte, dan juga member care dan pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melakukannya dengan menggunakan QR Code. Kita nyanyikan pujian, Yesus terang dunia. Menjadi saksi dimanapun juga, jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini ku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan
bangkit berdiri. Saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Kau ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Amin. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Karena firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan. Bahwa begitu besar pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Yang harusnya kami yang menerima hukuman dosa itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami juga memberikan berkat. Biarlah Engkau tolong Tuhan persembahan yang telah kami berikan ya Bapa. Kuduskan, sucikan Tuhan sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bisa menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi. Kami juga terus menyerahkan semua yang masih ada pada kami Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya kami dapat mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pada majelis kami, silakan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mohon kesediaan untuk mendengarkan pembacaan warta jemaat Gereja Pok Iktus Bumi Dirgantara Permai, Minggu tanggal 22 Maret 2026. Ucapan terima kasih. Seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nuruku yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh kehidupan dan pelayanan Bapak dimanapun berada. Amin. Ucapan selamat datang. Gembala dan seluruh majelis bersukacita atas kehadiran seluruh jemaat dalam kebaktian minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika ada, kami undang untuk bangkit berdiri sebagai tanda perkenalan. Tidak ada. Ya. Kami mengharapkan bagi kita semua untuk persekutuan bersama di minggu yang akan datang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Pengumuman, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, almarhumah Ibu Magdalena Suharni, Ibu Kismo dalam usia 80 tahun, jemaat sektor 3 pada hari Rabu 18 Maret 2026 pukul 14.31 WIB di Prambanan, Yogyakarta dan telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Maret 2026 pukul 10.00 WIB di TPU Madurejo, Prambanan. Kedua, almarhumah Ibu Sri Suciati Rahayu, ibunda dari Bapak Doni Martinus Sitompul, sektor 3, pada hari Rabu 18 Maret 2026 dan telah dimakamkan hari Jumat 20 Maret 2026 pukul 15.00 WIB di Taman Bahagia Jatisari. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat turut berbelasungkawa kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua keluarga yang berduka. Keluarga besar Bapak Petrus Kismo dan keluarga besar Bapak Doni M. Sintompul mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis jemaat atas perhatian dukungan doa selama almarhumah sakit serta pelayanan yang diberikan sampai almarhumah Ibu Magdalena Suhartini dan almarhumah Ibu Sri Sujatni Rahayu tutup usia. Tuhan Yesus memberkati. 2. Paskah memberi. Dalam rangka perayaan Paskah 2026 akan diadakan donor darah pada hari Sabtu 28 Maret 2026 di Gereja Ruang Serbaguna 1. Pendaftaran dapat dilakukan di sektor masing-masing. Mohon partisipasi seluruh jemaat sektor. 3. Pelayanan kategorial wanita. Ibadah PK wanita akan diadakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 10.00 WIB di Gereja Lantai 2. Pelayan firman Pendeta Herlina Fialai MTH,
Pemimpin pujian Penatua Christina Susilawati. Mengundang seluruh kaum ibu dan wanita dewasa untuk bersama hadir dalam ibadah ini. Keempat, Komisi Kesos. Diakonia Komisi Kesos mengundang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk hadir di persekutuan doa pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 14.00 WIB di Gereja Ruang Serbaguna 1. Acara akan dilanjutkan dengan pembagian subsidi sekolah untuk bulan Maret 2026. Terima kasih. 5. Ibadah sektor. Ibadah sektor bulan ini akan diadakan hari Sabtu 28 Maret 2026. Adapun sektor 2 keluarga Ibu Teguh, keluarga Juli Suroto dan keluarga Florence Senang dan keluarga Ibu Hana Sambulare pukul 17.00 WIB di keluarga Bapak Tuna Susing, Jalan Bomber C1 nomor 8. Pelayan firman Penatua Yuliati Barus, pemimpin pujian Saudari Ucis Kasimin. Sektor 3 di keluarga Bapak Filipino Rohi, Jalan Halim P AW 20A pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Penatua Bendri Saragi. Sektor 4 di keluarga Saudari Yanti Omas di Jalan Merpati 2 Blok B BP1 nomor 4 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Evangelis Elkana Ruko MTH dan pemimpin pujian Saudari Lois Ruku. Sektor 5 keluarga Ibu Tanti Makaleo di Gereja Ruang Serbaguna 1 pukul 18.00 WIB. Pelayan firman Penatua Noviardi Pujianto. Sektor 8 di keluarga Bapak Penatua Benyamin Wayono, Kampung Payangan RT 4 RW 7 Jatisari pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Penatua Christina Susilawati, pemimpin pujian Ibu Eta Klas. Mohon kehadiran semua jemaat sektor masing-masing. Keenam, Komisi Pusik dan Pujian. Ibadah perdana KMP dan KMM akan diadakan pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 19.00 WIB di Gereja Lantai 2. Pelayan firman Pendeta Dr. Galuh Pendandari, pemimpin pujian Evangelis Elkana Ruko MTH. Dress code nuansa warna hijau. Diharapkan kehadiran seluruh anggota KMP dan KMM tepat pada waktunya. 7. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung 3 April 2026 pukul 07.00 WIB dan persiapan perjamuan kudus dilaksanakan ibadah Minggu 29 Maret 2026. Mohon semua jemaat dapat mempersiapkan diri. 8. Komisi Ibadah. Ibadah dan perayaan Paskah jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 5.00 WIB. Guna mendukung acara tersebut, Panitia Paskah mengadakan bazar pada hari ini Minggu 22 Maret 2026. Perayaan Paskah 2026 Jemaat Gereja Pok-Etus BDP dalam rangka merayakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka akan dilaksanakan beberapa perlombaan yang menarik, di antaranya pertama, lomba gerak dan lagu. Lomba gerak dan lagu dilaksanakan untuk anak-anak LQ4C dan Q4C. Perlombaan dilaksanakan untuk kelas LQ4C kelompok berusia, sedangkan untuk Q4C kelompok kawanan kecil. Setiap peserta lomba akan memilih salah satu lagu yang disiapkan panitia, diantaranya Yesus telah bangkit, Yesus hebat, beritakan Yesus, maut telah dikalahkan, dan aku bebas. Kemudian peserta menggunakan lagu yang disiapkan panitia dalam bentuk MP3, peserta menggunakan gerakan yang sudah ada dan tidak menciptakan gerakan sendiri. Dalam technical meeting setiap kelompok akan menerima nomor undian. Pada saat hari H, peserta diberikan waktu 2 menit untuk mempersiapkan diri sebelum performance. Dan durasi penampilan setiap peserta adalah 3 menit. Kemudian ketiga, kriteria penilaian sebagai berikut. A. Wirama atau kesesuaian gerak dan musik. B. Wiraga, teknik gerak, kreativitas dan koreografi. C. Wirasa, penghayatan dan ekspresi. Kemudian kedua, lomba storytelling. Perlombaan dilakukan antara sektor, masing-masing sektor dapat mengirimkan 1 atau 2 utusan dengan kategori perorangan atau kelompok 2-3 orang. Peserta yang dapat mengikuti lomba storytelling dimulai dari remaja sampai jemaat dewasa atau sudah sidi. Peserta akan memilih tema storytelling yang telah disiapkan panitia. Di antaranya, kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Storytelling dilaksanakan dengan durasi 5 menit. Peserta dibolehkan menggunakan kostum sesuai cerita atau menggunakan alat peraga berupa gambar atau menggunakan latar belakang musik sesuai dengan kisah yang diceritakan. Kemudian kriteria penilaian sebagai berikut. A. Penguasaan materi. B. Ekspresi atau penghayatan. C. Teknik vokal. D. Kreativitas. 3. Lomba solois lagu Paskah. Perlombaan dapat diikuti oleh seluruh jemaat dewasa 18 tahun ke atas dengan mendaftar kepada panitia Paskah. Lomba dapat diikuti oleh jemaat secara umum, tidak mewakili sektor atau kategorial. Setiap peserta dapat memilih salah satu lagu yang dinyanyikan dari lagu yang disiapkan panitia. Di antaranya, sebab dia hidup, karena salibmu, kasih Allahku sungguh telah terbukti, dia sungguh baik, aku bebas lagu G4C. Jumlah peserta dibatasi 20 orang dengan durasi masing-masing penampilan hanya 5 menit serta wajib mengikuti technical meeting. Kemudian kriteria penilaian sebagai berikut. A. Teknik vokal. Intonasi atau ketepatan nada. Kemudian artikulasi, kejelasan pengucapan lirik. Kemudian tempo dan dinamika. Konsisten akan temponya. B. Penghayatan dan interpretasi, yaitu ekspresi atau mimik, kemampuan membawakan pesan lagu. C. Penampilan atau performance, menggunakan kostum atau busana yang tepat. Informasi pendaftaran gerak dan lagu, tema storytelling dan solois lagu Paskah dibuka tanggal 19 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026. Pendaftaran dapat disampaikan ke panitia Paskah yaitu Evangelis Elkana, Saudari Rachel Kosakoy, dan technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2026 di gereja lantai 1 pukul 19.00 WIB. Mohon partisipasi seluruh jemaat. Kiranya sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian seluruh jemaat. Info jemaat, ucapan selamat ulang tahun. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus memakai Bapak, Ibu, Saudara-saudari menjadi berkat bagi orang lain. Adapun hadiah ulang tahun terambil dari Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Mari kita dukung bersama-sama jemaat yang sakit dan pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan bagi mereka. Amin. Info keuangan, jemaat dapat memperhatikan di warta jemaat yang dibagikan di WA Group, sektor masing-masing. Jika ada koreksi dan pertanyaan silakan sampaikan kepada sekretariat gereja. Info pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat info pelayanan sepekan ke depan di warta jemaat. Mohon keterlibatan semua jemaat dan semua pelayanan yang dilakukan di gereja ini. Untuk konseling dan percakapan pastoral, bagi jemaat membutuhkan konseling atau percakapan pastoral, Anda dapat menghubungi semua rohaniawan yang nomor teleponnya tertera di halaman terakhir warta jemaat. Kami siap mendukung Anda untuk terus bertumbuh dalam iman. Warta tambahan. Pertama, komisi doa mengundang kehadiran jemaat dan seluruh anggota komisi doa dalam ibadah doa dan puasa yang akan dilaksanakan hari Senin 30 Maret 2026 pukul 16.00 WIB di gereja Ruang Serbaguna 1. Pelayan firman, Evangelis Herda Simarmata MTH, pemimpin pujian Penatua Claudia Using. Kedua, pelayanan kategorial. Pelayanan kategori remaja menginformasikan untuk semua remaja bahwa ibadah remaja Minggu 22 Maret 2026 dialihkan ke ibadah umum pagi atau sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat Minggu tanggal 22. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan sebagai mengingat akan firman Tuhan bahwa rencana Allah telah tergenapi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib dan Ia menyediakan pemulihan secara rohani agar manusia tidak haus lagi bahkan memperoleh keselamatan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, lagu pengutusan kita, Kidung Jemaat 432 bait pertama dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat sekalian, kembalilah ke tempat masing-masing. Masuklah dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan saat teduh. Ya, amin. Dengan bersalaman kita nyanyikan pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.